Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Beberapa hari lagi bulan Ramadan tiba. Sebagian orang masih bertanya, mengapa dan bagaimana penentuan jatuhnya Ramadan sehingga terkadang terjadi perbedaan. Pada tahun 2013 misalnya, sebagian umat muslim lebih dahulu melaksanakan ibadah puasa, sementara pemerintah dan sebagian ormas Islam menyusul satu hari setelahnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Banyak pihak yang meyakini bahwa pangkal perbedaan yang terjadi pada penetapan awal Ramadan atau awal Idul Fitri terletak pada perbedaan metode dan cara menentukan Ramadan yang digunakan. Ada yang menggunakan ru'yat atau melihat bulan, dan ada yang menggunakan cara hisab atau perhitungan. Benarkah demikian? Cara ru'yat atau lengkapnya ru'yatul hilal adalah melihat bulan sabit untuk menentukan munculnya hilal yang menandai masuknya bulan Ramadan. Hal ini dilakukan dengan melihat secara langsung. Dulu melihat bulan sabit benar-benar menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan media apapun. Bahkan ada yang melarang penggunaan alat pembantu seperti teropong, bahkan kacamata sekalipun juga tidak boleh. Namun sekarang pada umumnya sudah dibolehkan. Cara kedua yang digunakan adalah hisab, artinya menghitung. Artinya, menghitung perjalanan bulan dan matahari. Mengapa cara ini digunakan? Karena bulan dan benda-benda langit lain memiliki perilaku atau gerakan yang konstan dan berulang-ulang, sehingga posisi tertentu dari bulan bisa diperkirakan terjadinya. Kenyataannya, dalam proses penentuannya itu memang digunakan rumus-rumus hitungan yang rumit dan jelimet, menggunakan logaritma dan astronomi. Namun, dalam perkembangan terakhirnya sudah ditemukan aplikasi komputer yang menjadikan penentuan awal atau akhir Ramadan lebih mudah dan lebih akurat. Konon, metode hisab atau menggunakan perhitungan ini bisa menentukan kalender Hijriah untuk 10 tahun ke depan. Bila digunakan, tentu kaum muslim sudah mengetahui kapan mulai berpuasa Ramadan dan kapan mengakhirinya sejak jauh-jauh hari, sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa metode hisab ini sebenarnya lemah karena dianggap bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa awal dan akhir Ramadan ditentukan dengan melihat bulan sabit. Dan bila ternyata tidak terlihat karena langit mendung, beliau memerintahkan agar bulan Sya'ban digenapi 30 hari untuk menentukan awal puasa dan menggenapi bulan Ramadan 30 hari untuk mengakhiri puasa Ramadan. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah berbuka mengakhiri puasa Ramadan sampai melihatnya lagi. Dan jika bulan sabit tertutup awan, maka hitunglah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa beliau bersabda, jika kalian melihatnya bulan sabit, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya, maka berhentilah berpuasa. Namun bila langit mendung, maka sempurnakanlah jumlah bilangan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Nasa'i, Humaidi, dan Darimi. Dalam kesempatan lain, beliau SAW juga bersabda, berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbukalah akhiri puasa ketika kalian melihat bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga bersabda, jika kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Maksudnya, akhirilah puasa Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan yang ada dalam hadis-hadis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadan hanya dengan dua cara. Tidak ada cara ketiga, yaitu dengan melihat hilal, dan cara kedua dengan menggenapkan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari. Namun begitu bukan berarti kelompok yang mendukung metode hisab tidak memiliki dasar sama sekali. Mereka tetap memiliki pijakan. Dasarnya pertama adalah akhir hadis riwayat Muslim menyebutkan kalimat hitunglah. Kalimat ini dipahami sebagai perintah untuk melakukan hisab atau hitungan. Belakangan mereka juga mendasarkan sikapnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya lah manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surah Yunus ayat 5. Di sisi lain, meskipun semua mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak mendukung metode ini, tetapi ada sebagian ulama salaf yang mendukungnya, seperti Mutarrif bin Abdullah, Ibnu Suraj, dan Ibnu Qutaibah. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd juga disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa memegang metode penyimpulan munculnya hilal dengan cara meneliti bintang-bintang dan aneka kedudukan bulan, lalu terbukti melalui penelitian itu bahwa hilal sebenarnya terlihat namun tertutup mendung, maka dia boleh memutuskan untuk berpuasa, dan puasa itu pun sah. Terlepas dari itu, penggunaan dua metode yang berbeda ini ternyata bukan penyebab utama perbedaan penentuan awal puasa atau akhir puasa. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan Thomas Jamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika, LAPAN, dan anggota Badan Hisab Ruqyat, Kementerian Agama RI, bahwa perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha sering terjadi di Indonesia bukan penyebab utamanya karena perbedaan metode hisab, perhitungan, dan ruqyat, pengamatan, tetapi pada perbedaan kriterianya. Kalau mau lebih spesifik merujuk akar masalahnya, sebenarnya adanya ormas tertentu yang masih kukuh menggunakan hisab wujudul hilal. Bila posisi bulan sudah positif di atas ufuk, tetapi ketinggiannya masih sekitar batas kriteria visibilitas hilal atau imkan ruqyat, batas kemungkinan untuk diamati, atau lebih rendah lagi, dapat dipastikan terjadi perbedaan. Kalau kriteria ini tidak diubah, potensi perbedaan awal Ramadan masih akan terjadi. Jadi, jika ingin awal puasa Ramadan atau awal Idul Fitri bersamaan, maka yang diperlukan adalah kesepakatan semua ormas Islam untuk menyamakan persepsi. Dan seperti disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI, pemerintah bersama MUI sebenarnya sudah mengambil jalan tengah, yaitu membuat metode baru yang dapat mengkombinasikan kedua metode ini. Pada dasarnya, kedua metode ini tidak bertentangan, tetapi saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Metode ini disebut imkanur ru'yat, yaitu paduan antara hisab atau hitungan yang digunakan Muhammadiyah dengan ru'yat atau pengamatan yang digunakan NU dan beberapa ormas lain. Penyatuan penetapan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri di setiap ormas Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Ramadan dan Lebaran di Indonesia bukan hanya merupakan kegiatan ibadah semata, melainkan juga sudah menjadi tradisi tahunan. Karena itu pemerintah berwenang untuk menentukan masalah penetapan Ramadan dan Lebaran ini, jelas beliau. Pemirsa Khazanah, terkait dengan bulan Ramadan, banyak beredar di tengah masyarakat bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Perkataan ini juga mendorong sebagian muslim untuk tidur siang di bulan Ramadan dengan dalih ingin beribadah. Benarkah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalnya dilipat gandakan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Al-Baihaqi sebagai periwayat hadis ini mengatakan, dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Ma'ruf bin Hasan dan Sulaiman bin Amr An-Nakhai yang dinilai lemah. Imam Al-Iraqi menyebutkan salah seorang perawi, Sulaiman An-Nakhai, termasuk salah seorang kadzib, tidak dapat dipercaya riwayatnya. Lemahnya hadis ini juga ditegaskan Imam Al-Minawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Namun demikian, meski hadis tidur orang yang berpuasa adalah ibadah ini dhaif, lemah, tetapi maknanya bisa kita bawa ke makna yang benar. Para ulama biasa menjelaskan sebuah kaidah bahwa setiap amalan yang statusnya mubah, seperti makan, tidur, dan berhubungan suami istri, bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Imam Nawawi berkata,
Sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan ganjaran. Ibnu Rajab pun menerangkan hal yang sama. Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan sholat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Demikian pula apabila seseorang meniatkan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah. Sejalan dengan ini, ulama kontemporer mengatakan secara konteksnya, tidur ketika berpuasa dapat dikatakan ibadah ketika yang berpuasa memang ingin beristirahat. Jadi dia memang betul-betul dalam suasana ingin tidur, bukan mengada-adakan tidur. Kondisi tubuh ketika berpuasa yang dirundung lapar dan dahaga memang secara metabolisme tubuh mendorong orang untuk tidur. Atau bisa juga dia tidur dengan niat agar tidak melakukan hal-hal yang mendorongnya menuju kemaksiatan. Intinya, tidurnya orang berpuasa itu bisa menjadi ibadah tergantung niatnya. Jika niat tidurnya hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur yang sia-sia. Namun jika tidurnya diniatkan untuk mengumpulkan kekuatan agar kuat melakukan sholat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, maka tidur seperti inilah yang bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, pada umumnya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Oleh karenanya doa orang berpuasa sangat manjur dan makbul. Kapan waktunya yang paling istimewa itu? Nabi SAW mengabarkan bahwa waktu itu adalah ketika berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Sunni, dan Tayalisi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Lalu, adakah tuntunan doa dari Nabi SAW saat berbuka puasa ini? Inilah doa yang dianjurkan Nabi SAW saat berbuka puasa. Zahabiz zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah. Dari makna hadis ini, tampak seakan-akan doa ini dilakukan setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Kalimat telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, bukankah hal itu berarti setelah makan dan minum? Artinya doa ini secara lahir seperti dibaca setelah berbuka. Ulama kontemporer juga memaknai demikian, bahwa doa ini dibaca setelah berbuka. Ia mengatakan, pada umumnya doa yang terkait dengan perbuatan tertentu dibaca sebelum melakukan perbuatan tersebut. Doa makan dibaca sebelum makan. Doa masuk kamar mandi dibaca sebelum masuk kamar mandi. Adapun doa berbuka puasa yang seolah-olah seperti dibaca setelah berbuka, sebenarnya juga bisa dipahami bahwa doa yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya ini dilakukan juga setelah berbuka. Ia mengatakan, doa zahabaz zama'u wabtalatil uruku, dan seterusnya. Doa ini tidak dibaca kecuali setelah selesai berbuka. Keterangan yang sama juga disampaikan dalam fatwa Syabahah Islamiyah. Akan tetapi menurut Ibnu Illan bisa juga dibaca sebelum berbuka. Sedangkan kata kerja masa lalu yang tersebut dalam doa itu dipahami secara hukmi atau hukum, yakni dianggap dahaganya sudah pergi karena sudah masuk waktu berbuka, dan sebentar lagi memang akan makan dan minum, sehingga dahaganya benar-benar pergi. Wallahu a'lam. Jika doa ini yang dibaca saat berbuka, lalu bagaimana dengan doa berbuka yang begitu populer di tanah air yang berbunyi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku berbuka. Apakah doa ini juga diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya?
Doa yang sangat populer di tanah air dan selalu dibaca kaum muslim, bahkan dibaca di masjid-masjid ini, sebenarnya juga berasal dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan. Akan tetapi derajat hadis ini dinilai lemah atau dhaif. Hadis ini berasal dari Mu'az bin Zuhrah, seorang tabi'in, tanpa menyebutkan sahabat yang memberikan hadis ini kepadanya. Dalam ilmu hadis, hadis semacam ini dinilai lemah atau dhaif dan dinamai hadis mursal. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas bin Malik, namun dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi dhaif, yaitu Daud bin Az-Zibriqan. Dia adalah seorang perawi matruk yang ditinggalkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, sanad hadis ini dhaif atau lemah karena di sana ada Daud bin Zibriqan yang dinilai matruk atau ditinggalkan. Ada juga riwayat yang ditambah dengan lafal birahmatika ya arhamar rahimin, artinya dengan rahmatmu wahai pengasih yang paling welas asih. Namun sekali lagi tambahan ini dasarnya juga lemah. Jika demikian, apakah doa berbuka puasa yang sangat populer di tanah air yang ternyata bersumber dari hadis dhaif atau lemah ini berarti tidak boleh dibaca dalam doa berbuka puasa? Bila diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak mutlak seperti itu. Para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum berdoa dengan menggunakan lafaz hadis yang derajat kesahihannya masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdoa kecuali hanya dengan lafaz doa dari hadis yang sudah dipastikan kesahihannya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak mengapa bila berdoa dengan redaksi dengan lafaz dari hadis riwayat yang kurang dari sahih. Bahkan dalam berdoa secara umum, pada dasarnya dibolehkan berdoa dengan lafaz yang digubah sendiri, apalagi dengan lafal yang diduga atau diduga kuat berasal dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama menyebutkan bahwa selayaknya doa-doa kebaikan ini dibaca sebelum memulai berbuka, karena ketika belum berbuka seseorang masih dalam kondisi puasa dan bahkan di puncak puasa, sehingga dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Ibnu Abi Mulaika, salah seorang tabi'in, pernah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr ketika berbuka membaca doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Nah, bila seorang sahabat semulia Amr bin As saja berdoa dengan doa redaksi gubahan sendiri, berdoa dengan doa yang diduga berasal dari Nabi seperti doa populer yang dibaca masyarakat muslim tanah air saat berbuka puasa, tentunya lebih afdal. Apalagi kandungan isi doanya sangatlah baik. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah pemirsa, Khazanah kembali hadir di bulan suci Ramadan dengan serial Perjalanan Abadi Menyingkap Tabir Gaib. Sebuah episode perjalanan manusia yang penuh liku yang pasti akan dilalui oleh semua manusia, siapapun dia, untuk menuju hidup abadi. Dari perjalanan yang tak hanya bisa dipahami dengan akal, tetapi dengan menghadirkan hati dan iman ini akan terungkap sepenggal rahasia gaib yang sebenarnya hanya sedikit diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Episode Perjalanan Abadi Menyingkap Tabir Gaib akan hadir Senin sampai Jumat pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.